Gaji UMR seringkali terasa tidak cukup. Baru gajian beberapa hari, kemudian saldo mulai menipis. Lalu muncul pertanyaan yang sama setiap bulan. Kemana sebenarnya uang itu pergi? Jika kamu pernah mengalaminya, kamu tidak sendirian. Banyak orang dengan gaji UMR merasa hidup hanya dari gajian ke gajian. Padahal masalah utamanya bukan selalu pada jumlah gaji, melainkan pada cara mengelola uang yang belum tepat. Di video ini, kita akan membahas 5 cara mengelola gaji UMR dengan benar, dengan cara yang realistis, bisa diterapkan dan tidak mengada-ada, agar gaji tetap berjalan sampai akhir bulan dan perlahan bisa membangun kondisi keuangan yang lebih stabil. Selamat datang di Kuliah Money. Kita mulai dari cara pertama. Cara pertama, prioritaskan kebutuhan wajib sebelum yang lain. Saat menerima gaji, banyak orang langsung tergoda untuk membelanjakan uang. Entah untuk hiburan, nongkrong, belanja online, atau keinginan lainnya. Padahal sebelum semua itu, ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan wajib meliputi makan, tempat tinggal, transportasi, listrik, air, kuota, dan biaya yang berkaitan langsung dengan pekerjaan. Tanpa kebutuhan ini, aktivitas sehari-hari akan terganggu. Idealnya, 60-70% gaji dialokasikan khusus untuk kebutuhan pokok. Uang ini sebaiknya tidak dicampur dengan uang hiburan. Dengan cara ini, kamu tahu batas aman pengeluaran dan tidak merasa bersalah ketika harus menolak pengeluaran yang tidak penting. Ingat, prinsip sederhana, hidup dulu, gaya belakangan. Cara kedua, gunakan sistem pengelolaan uang yang sederhana dan konsisten. Banyak orang gagal mengatur gaji bukan karena tidak bisa, tetapi karena tidak memiliki sistem. Uang masuk dan keluar tanpa arah yang jelas. Kamu tidak perlu sistem yang rumit, cukup bagi gaji ke beberapa pos utama, seperti kebutuhan harian, transportasi, tagihan, tabungan, dan dana darurat. Sistem ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, menggunakan catatan sederhana di ponsel, aplikasi keuangan gratis, atau bahkan sistem amplop fisik. Yang terpenting adalah setiap rupiah punya tujuan. Uang yang sudah punya pos akan lebih sulit terpakai untuk hal impulsif. Ketika uang punya arah, keuangan menjadi lebih terkendali dan tidak terasa bocor. Cara ketiga, menabung secara konsisten walau jumlahnya kecil. Salah satu mitos terbesar tentang gaji UMR adalah anggapan bahwa menabung itu mustahil. Padahal yang membuat seseorang bisa menabung adalah kebiasaan, bukan besarnya gaji. Menabung 10.000, 20.000 atau 50.000 per hari memang terlihat kecil, tetapi jika dilakukan rutin, hasilnya akan terasa. Hal terpenting dalam menabung adalah waktu. Semakin lama kamu memulai, semakin ringan bebannya. Biasakan menabung di awal gajian, bukan menunggu sisa di akhir bulan. Karena kenyataannya, sisa seringkali tidak pernah ada. Dengan menabung di awal, kamu sedang membayar masa depanmu terlebih dahulu. Cara keempat, kendalikan gaya hidup agar sesuai dengan penghasilan. Tekanan sosial dan tren sering membuat seseorang hidup di luar kemampuannya. Gaji pas-pasan, tetapi pengeluaran mengikuti gaya hidup orang lain. Contohnya, membeli kopi mahal setiap hari, mengambil cicilan untuk barang yang tidak mendesak, atau merasa wajib ikut nongkrong agar tidak ketinggalan. Gaya hidup seperti ini tidak terlihat berbahaya di awal, tetapi perlahan akan menciptakan tekanan finansial dan membuat gaji selalu terasa kurang. Menikmati hidup itu penting, namun harus disesuaikan dengan kemampuan finansial. Tunda gengsi, fokus pada kestabilan. Naikkan gaya hidup hanya ketika penghasilan sudah naik. Cara kelima, miliki tujuan keuangan yang jelas dan realistis. Tanpa tujuan keuangan, gaji hanya akan datang dan pergi. Tidak ada arah dan tidak ada kemajuan. Tujuan keuangan tidak harus besar, bisa dimulai dari hal sederhana, seperti bebas dari utang konsumtif, memiliki dana darurat selama 3 bulan, atau mengumpulkan uang untuk meningkatkan skill. Dengan tujuan yang jelas, kamu akan lebih kuat menahan godaan belanja, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan lebih disiplin dalam mengatur uang. Uang akan lebih patuh pada orang yang tahu mau membawanya kemana. Gaji UMR memang terbatas, tetapi keterbatasan gaji bukan alasan untuk menyerah. Dengan pengelolaan yang benar, kamu bisa tetap hidup tenang, mengurangi stres keuangan, dan perlahan membangun masa depan yang lebih baik. Mulailah dari langkah kecil, konsisten, dan terus belajar. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe Kuliah Money. Karena di sini kita belajar tentang uang secara sederhana dan realistis.
Sampai bertemu di video berikutnya.